Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Mardalis dengan NIM 19017069 dari Prodi Sastra Indonesia. Ingin menjelaskan tentang kemajuan bisnis plan saya, yaitu tentang prasmanan dan resto. Baiklah, yang pertama adalah rancangan produk. Produk yang akan dihasilkan dari prasmanan dan resto adalah berbagai macam makanan seperti nasi dan lauk pauknya, serta makanan penutup atau dessert, juga berbagai macam minuman. Perusahaan prasmanan dan resto ini bisa diberdirikan sendiri atau bersama, seperti bersama keluarga atau kerabat. Bisa juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan seperti PT, perkantoran, dan lain-lain. Selain buka toko di tempat, kita juga bisa membuka jasa catering. Produk yang dihasilkan terbilang mewah karena akan memberikan kebebasan kepada customer. Dengan begitu akan saling menguntungkan bagi kita, customer, dan juga investor jika kita melaksanakan kerjasama. Yang kedua yaitu tahapan promosi. Rencana yang akan dilakukan sebelum opening adalah menyebar brosur sebagai daya tarik awal konsumen, lalu memberikan promo pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari kemerdekaan atau hari-hari besar. Kita harus mengenal konsumen kita agar usaha semakin jaya. Biasanya anak muda dan orang kantoran menyukai tempat yang ada wifi. Kita bisa menggunakan itu sebagai daya tarik. Selain itu, membuat menu yang lezat adalah tahapan promosi yang paling diutamakan, karena dengan begitu konsumen akan menyampaikan apa yang dia rasakan kepada teman-temannya atau kepada orang lain, begitu. Selanjutnya adalah market atau pasar atau cara pemasaran kita. Target pemasaran kita adalah pekerja kantoran dan anak-anak muda serta keluarga besar. Karena dengan tempat yang bebas akan memberikan sensasi berbeda bagi konsumen. Kita menyediakan lesehan dan juga meja makan. Semakin banyak produk yang diminta, semakin banyak juga ide-ide yang harus kita munculkan. Sekarang kan zamannya banyak orang yang sibuk bekerja hingga tidak sempat untuk masak dan makan di rumah. Ini adalah solusi, yaitu dengan makan di prasmanan dan resto ini. Dengan harga terjangkau, semua orang bisa menikmati makanan sesuai selera. Lokasi di tengah kota memudahkan akses juga untuk berkunjung ke prasmanan dan resto milik kita. Dan terakhir adalah financial plan. Modal keuangan untuk usaha ini termasuk usaha kecil, yaitu kurang dari 200 juta. Dengan harga pemasaran yang baik akan menghasilkan untung yang lebih baik juga. Kita harus memperhatikan besar pengeluaran dan pemasukan setiap bulan dengan cara mencatatnya. Usaha yang finansialnya baik akan memudahkan kita untuk berkembang dan semakin besar begitu. Dengan begitu kita juga bisa membuat cabang di mana-mana. Jika usaha kita tidak sesuai dengan target, maka kita harus memunculkan ide-ide baru dan berani mengambil risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko dan bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.